Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda beserta ananda yang soleh dan soleha di rumah? Mudah-mudahan hari ini semuanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa memulai pelajaran hari ini dalam keadaan sehat juga. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 3, yaitu judulnya tokoh dan penemuan. Baik, kita lanjut. Khusus hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Jadi, perubahan sosial budaya ini merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap kita, nilai, dan tata kehidupan yang ada di masyarakat. Kemudian, perubahan sosial budaya ini biasanya terjadi dari kehidupan yang bersifat tradisional menuju ke kehidupan yang lebih modern. Lalu, apa yang mempengaruhi perubahan sosial budaya ini terjadi di masyarakat? Salah satunya adalah penyebabnya terjadinya perubahan sosial ini karena adanya penemuan-penemuan baru yang ada di masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Penemuan yang ada di masyarakat. Nah, sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara yang lebih tradisional. Contoh, dulu mungkin ibu kita memasak atau mengulek sambal dengan menggunakan ulekan dan cobek. Kemudian masa sekarang dengan menggunakan blender. Nah, setelah ditemukannya listrik oleh Michael Faraday, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih cepat dan mudah. Contoh yang lainnya ya nak, di sini bisa kita lihat. Contoh yang lainnya adalah penggunaan lampu teplok di sini. Nah, masihkah ada yang mempunyai lampu seperti ini di rumahnya? Nah, lampu ini dulu digunakan untuk alat penerangan. Hanya saja lampu ini masih banyak kekurangannya, yaitu cahayanya yang kurang terang sehingga tidak bisa menjangkau seluruh ruangan. Yang pada akhirnya kemajuan teknologi atau penemuan-penemuan baru terjadi di sini. Maka terciptalah di sini adalah lampu pijar. Lampu pijar, masih adakah yang ingat lampu pijar siapa penemunya? Nah, lampu pijar ini ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison, ya. Nah, kegunaan atau kelebihan dari lampu pijar ini, cahayanya lebih terang dan dapat menjangkau seluruh ruangan yang ada di ruangan kita, di rumah kita. Kemudian, contoh perubahan yang lain atau penemuan baru yang lain adalah di bidang komunikasi. Nah, penemuan baru di bidang komunikasi ini yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah yang baik yang dekat maupun yang jauh. Contohnya di sini adalah pada zaman dahulu kala saat kita akan mengirimkan berita atau bertanya kabar pada teman, saudara kita yang berada di luar daerah, kita mengirimkannya melalui surat yang ditulis kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim ke kantor pos, baru kemudian dikirimkan ke tempat tujuan. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka muncullah penemuan baru dalam bidang komunikasi seperti telepon atau yang sekarang lebih baru lagi, yaitu adalah telepon genggam. Nah, dengan menggunakan telepon genggam ini kita bisa berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Kemudian bidang yang lainnya penemuan baru yaitu di bidang alat transportasi. Pada masa zaman dahulu kala, masyarakat masih menggunakan alat transportasi yang masih sangat sederhana.
hanya bisa mengangkut beberapa orang atau membawa barang sedikit saja dalam jumlah terbatas dan jaraknya juga terbatas. Contoh di sini penggunaan delman, ada juga penggunaan beca. Mungkin di beberapa tempat masih ada penggunaan alat transportasi seperti ini. Namun seiring berkembangnya zaman, alat transportasi ini mengalami kemajuan. Alat transportasi seperti ini mampu membawa manusia dan mengangkut barang dalam jumlah besar dan jarak jauh. Contohnya di sini adalah ada kapal laut. Nah, ada kapal laut, kemudian ada pesawat terbang, ada juga mungkin yang lain, ada mobil, ada motor. Nah, lanjut kita ya. Kita lanjut perubahan yang lainnya atau penemuan baru yang lainnya itu dalam bidang iptek dan pendidikan. Jika zaman dahulu kita belajar masih menggunakan buku untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau hanya bisa kita dapat di sekolah saja, kemudian zamannya semakin berkembang dengan adanya radio. Nah, masih ingat siapa penemu radio? Ya, penemu radio adalah Marconi di sini. Hadirlah radio yang memberikan informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara lisan. Baru secara lisan atau secara sekarang adalah mengalami kemajuan lagi, yaitu secara lisan dan ada gambarnya, yaitu adanya penemuan televisi. Seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi melalui ada suara dan gambar yang bisa kita lihat. Tapi Anda semua di rumah harus lebih hati-hati lagi untuk menonton acara televisi yang di rumah. Harus bisa memilah mana yang bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian setelah televisi, muncul lagi sekarang ada namanya komputer, ada juga laptop. Nah, komputer ini membawa pengaruh dalam bidang pendidikan dan dalam bidang kehidupan yang lainnya. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Nah, penemuan Babbage ini membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga Babbage ini dijuluki sebagai Bapak Komputer. Apa yang bisa kita lakukan dengan komputer? Banyak yang bisa kita lakukan dengan komputer. Nah, dengan adanya komputer memudahkan masyarakat untuk mengirim surat. Kalau tadi suratnya melalui kantor pos tertulis tangan, bisa kalau menggunakan komputer melalui email atau surat elektronik di sini. Selain itu juga masyarakat sekarang sudah menggunakan komputer untuk melakukan kegiatan jual beli, ya, agar lebih mudah melakukan kegiatan jual beli tanpa harus bertemu dengan pelanggannya. Nah, dalam bidang pendidikan juga komputer banyak memberikan manfaat, contohnya membantu siswa untuk mencari dan memperdalam pengetahuannya, ini melalui komputer dan internet. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita bahas hari ini dapat disimpulkan bahwa penemuan baru membawa perubahan budaya di masyarakat yang memudahkan kehidupan manusia. Contohnya yaitu penemuan listrik, penemuan alat komunikasi, alat transportasi, dan alat elektronik. Nah, tapi Anda semua harus berhati-hati. Selain berdampak positif, penemuan baru ini juga bisa berdampak negatif jika kita tidak bijaksana dalam menggunakannya. Mudah-mudahan Anda semua bisa memilih dan memilah mana penemuan baru yang bisa kita gunakan dengan bijaksana. Baik, untuk tugas di rumah, nah, tugasnya adalah keterampilan proyek. Keterampilan proyek petunjuknya bisa Anda lihat pada buku halaman 152. Semoga berhasil ya menyelesaikan tugas proyeknya. Baik, sebelum ditutup, Ibu ingatkan kembali, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.